melanjutkan pertempuran yang masih berlangsung di Kastil Raja Kegelapan. Perkenalkan, ini adalah Lancelot, salah satu dari 12 ksatria terkuat milik Raja Kegelapan. Ia memiliki teknik berpedang yang sangat luar biasa, bahkan Kim Sol sampai mengakui bahwa Lancelot adalah lawan terkuatnya. Jungyom merasa aneh ketika mendengar pujian dari Kim Sol, karena kakaknya itu sangat jarang mengakui kekuatan musuhnya. Jungyom kemudian berkata kepada Kim Sol bahwa ia sudah kehabisan batu mana, karena sebelumnya telah menggunakannya untuk membuat tongkat yang dipakai kakaknya. Oleh karena itu, ia meminta batu mana setelah berhasil mengalahkan Lancelot. Namun, Kim Sol menolak, beranggapan bahwa siapapun yang mengalahkannya lebih dulu berhak memiliki batu mana tersebut. Tanpa ragu, Jungyom segera melancarkan serangan ke arah Lancelot menggunakan bola bowling yang telah diperkuat dengan elemen api. Namun, dengan teknik pedangnya, Lancelot dengan mudah memotong bola bowling tersebut meskipun dilemparkan secara bersamaan. Jungyom terus melemparkan bola bowling, tetapi semuanya berhasil ditangkis dan dibelah oleh Lancelot. Menyadari bahwa serangannya tidak membuahkan hasil, ia mulai merasakan bahwa kekuatan Lancelot berbeda dengan musuh-musuh sebelumnya. Karena serangan jarak jauh tidak efektif, Kim Sol segera maju untuk menyerang langsung. Lancelot masih sibuk menangkis serangan bola bowling Jungyom, memberikan celah bagi Kim Sol untuk melancarkan pukulan super cepat ke arahnya. Dengan refleks tinggi, Lancelot membalas serangan tersebut dengan tebasan pedangnya, namun Kim Sol masih lebih cepat dan berhasil menghindarinya. Dengan pergerakan yang sangat gesit, Kim Sol segera berpindah posisi dan menyerang Lancelot sekali lagi. Serangan Kim Sol sangat cepat dan kuat, membuat Lancelot terpental ke belakang. Tidak membuang waktu, Jungyom kembali menyerangnya dengan bola bowling, memberikan combo serangan kakak beradik yang telak mengenai Lancelot. Namun, setelah menerima semua serangan itu, Lancelot masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Jungyom yakin bahwa serangannya telah mengenai sasaran, tetapi melihat Lancelot yang tidak terluka membuatnya mulai curiga. Jungyom segera merasakan aura Lancelot yang mirip dengan monster yang pernah ia lawan sebelumnya, yaitu Wife yang tidak bisa dikalahkan. Keduanya sama-sama berbahaya. Tak ingin mengambil risiko, Jungyom segera menggunakan skill penarikan anggota subruang untuk menarik dirinya dan Kim Sol ke dalam subruang. Raja Kegelapan, yang menyadari hal ini, segera memerintahkan Lancelot untuk mengejar mereka ke dalam subruang. Di dalam subruang, Kim Sol marah, mengira bahwa Jungyom mengganggu pertarungannya karena ia tidak diberi kesempatan untuk mengalahkan Lancelot dan mendapatkan batu mana. Namun, Jungyom menegaskan bahwa ia tidak bermaksud mengganggu, tetapi justru karena situasinya sangat berbahaya. Masuk ke dalam subruang dan memikirkan strategi adalah keputusan terbaik. Jungyom kemudian menjelaskan bahwa meskipun Lancelot telah menerima berbagai serangan, ia sama sekali tidak terluka. Tiba-tiba, pedang Lancelot melesat dengan sangat cepat, menusuk ke arah subruang milik Jungyom. Namun, serangan itu berhasil ditahan oleh pelindung subruang. Meskipun demikian, Jungyom menyadari bahwa pelindungnya mulai terpengaruh akibat kuatnya serangan Lancelot. Kim Sol pun akhirnya memahami bahwa Lancelot memang lawan yang sangat berbahaya. Karena Lancelot berada tepat di depan subruang, Jungyom langsung memerintahkan Pex untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun, seperti sebelumnya, Lancelot dengan mudah menangkis dan membelah semua bola bowling yang dilemparkan. Jungyom seakan tidak percaya bahwa Lancelot mampu menangkis semua serangannya, bahkan dari jarak dekat. Raja Kegelapan pun mengira bahwa Jungyom adalah seorang pengecut yang hanya bersembunyi di balik subruang dan terus-menerus menembakkan benda-benda yang tidak berarti. Namun, ia juga memahami bahwa Jungyom kemungkinan berada di tingkat 8, sehingga ia harus bertarung dengan sangat hati-hati. Raja Kegelapan kemudian menjelaskan bahwa karena Lancelot berada di tingkat 7, yang lebih kuat dari Jungyom, maka serangannya tidak akan berpengaruh pada Lancelot. Namun, ada konsekuensi dari pemanggilan Lancelot. Raja Kegelapan harus mengorbankan banyak kekayaannya demi mendatangkannya melalui serikat dagang multidimensi. Meski demikian, jika ia tidak mendatangkan Lancelot, ia tidak bisa memastikan kemenangannya. Setelah semua pengorbanan itu, Raja Kegelapan merasa sia-sia karena ternyata Lancelot hanya dikerahkan untuk menghadapi Jungyom, yang tampak seperti pecundang. Sementara itu, bola bowling yang terus-menerus dilemparkan oleh Jungyom mulai memenuhi kastil Raja Kegelapan,
bahkan hampir mencapai tahtanya. Raja Kegelapan akhirnya menyadari bahwa Jungyom memiliki kemampuan untuk mengeluarkan item dalam jumlah yang sangat banyak, dan mulai bertanya-tanya seberapa besar persediaan yang dimilikinya. Di dalam subruang, Jungyom berpikir keras tentang cara mengalahkan Lancelot. Ia menyadari bahwa ia telah menggunakan banyak batu mana untuk meningkatkan. Setelah melakukan berbagai peningkatan dan menciptakan beberapa senjata, Jungyom menyadari bahwa level subruangnya yang sudah tinggi menyebabkan kebutuhan batu mana menjadi semakin besar. Senjata terkuat yang dimiliki oleh Jungyom adalah bola bowling yang diperkuat dengan elemen api. Namun, semuanya tidak berarti di hadapan Lancelot, karena setiap bola bowling yang dilemparkannya tidak mampu melukai Lancelot sedikit pun. Jungyom mulai berpikir keras dan akhirnya menemukan sebuah cara, memasukkan Lancelot ke dalam subruang untuk menghalangi kekuatan Raja Kegelapan. Sementara itu, Raja Kegelapan yang mulai merasa bosan segera memerintahkan Lancelot untuk berhenti. Ia lalu menatap Jungyom dengan ekspresi meremehkan dan berkata bahwa lawannya ternyata bukan seorang mage, melainkan hanya manusia biasa yang tidak berguna. Ia kemudian menanyakan kemampuan Jungyom, apakah ia memiliki kekuatan untuk menggandakan suatu item. Setelah berpikir sejenak, Raja Kegelapan tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia memerintahkan Lancelot untuk menyarungkan kembali pedangnya dan menyatakan niatnya untuk berdiskusi dengan Jungyom mengenai suatu kerjasama. Mendengar pernyataan tersebut, Jungyom dan Kim Sol terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Kegelapan akan menawarkan sesuatu yang tidak terduga. Raja Kegelapan segera mengiyakan keterkejutan mereka dan mulai menjelaskan maksud dari kerjasama yang ia tawarkan. Ia mengatakan bahwa selama perjalanan menuju kastil, Jungyom telah mengalahkan beberapa ksatria dan memperoleh batu penguatan. Batu tersebut sangat berharga karena memiliki kekuatan khusus yang hanya dapat digunakan di dalam kastil ini. Raja Kegelapan kemudian melanjutkan bahwa batu penguatan dapat dibuat di kastilnya dengan mengorbankan makhluk hidup. Batu tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk memperoleh item khusus, seperti memanggil 12 ksatria miliknya, termasuk Lancelot. Jungyom tetap diam, terlihat sedang berpikir dalam-dalam mengenai ide-ide yang bisa ia manfaatkan dari informasi ini. Menyadari nilai luar biasa dari batu penguatan, Raja Kegelapan menawarkan kerjasama kepada Jungyom untuk menggandakannya. Ia meyakinkan Jungyom bahwa meskipun memerlukan waktu dan pengorbanan, proses ini akan menjadi jauh lebih mudah jika memiliki banyak batu penguatan. Dengan begitu, ia dapat memanggil lebih banyak bawahan untuk memperkuat pasukannya. Setelah mendengarkan semua penjelasan Raja Kegelapan, Jungyom tiba-tiba menangis haru. Namun, bukan karena tersentuh oleh tawaran kerjasama tersebut, melainkan karena sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan Pex untuk menyimpan kastil milik Raja Kegelapan. Dalam sekejap mata, kastil tersebut lenyap, meninggalkan Raja Kegelapan yang terdiam dalam kebingungan. Dinding-dinding tinggi yang megah kini menghilang tanpa jejak. Raja Kegelapan melihat sekelilingnya, mencoba mencerna situasi yang baru saja terjadi. Dengan ekspresi penuh keterkejutan, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perhatiannya segera tertuju pada subruang, tempat di mana Jungyom dan Kim Sol kini terpesona dengan benda yang baru saja mereka simpan. Kastil Raja Kegelapan kini berada dalam genggaman Jungyom, terlihat sangat kecil hingga dapat dipegang dengan satu tangan saja. Menyadari bahwa seluruh hartanya telah diambil dalam sekejap, Raja Kegelapan meluapkan kemarahannya. Dengan penuh emosi, ia berteriak, menuduh Jungyom telah mencuri segala miliknya. Dipenuhi rasa amarah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terkuatnya. Namun, serangan itu sia-sia. Jungyom masih berada di dalam subruangnya, tak tersentuh oleh kekuatan apapun dari Raja Kegelapan. Saat itu juga, Jungyom menyadari sesuatu yang sangat penting. Karena ia kini secara resmi memiliki kastil Raja Kegelapan, maka semua yang ada di dalamnya, termasuk Lancelot, otomatis menjadi bawahannya. Dengan penuh keyakinan, Jungyom memberikan perintah tegas kepada Lancelot. Bunuh Raja Kegelapan. Tanpa ragu sedikit pun, Lancelot segera bergerak. Dalam sekejap, ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu tebasan yang tak terhindarkan, Raja Kegelapan tumbang.
Ia kalah dengan cara yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah Lancelot berhasil mengalahkan Raja Kegelapan, sebuah item berwarna emas segera muncul sebagai hadiah atas kemenangan tersebut. Tak lama, sistem muncul dan mengumumkan bahwa karena Lancelot telah mentransfer akun dimensi milik Raja Kegelapan, maka akun tersebut kini dipindahkan menjadi milik Jungyom untuk sementara waktu. Jungyom juga memperhatikan sistem yang memberitahu bahwa akun dimensi akan dibuka lebih awal. Saat mengecek jumlah batu mana yang dimilikinya, ia dikejutkan dengan angka yang terpampang di layar, 3086 batu mana. Jumlah tersebut membuat Jungyom dan Kim Sol sama-sama terkejut. Tanpa menunggu lama, Kim Sol langsung meminta 1000 batu sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawa Jungyom saat ia diserang oleh monster kelelawar. Jungyom mengucapkan terima kasih atas pertolongan kakaknya, tetapi ia juga mengingatkan bahwa senjata yang dibuat sebelumnya untuk Kim Sol juga menggunakan batu mana. Perdebatan panjang pun terjadi di antara kakak beradik itu. Mereka saling beradu argumen tentang siapa yang lebih berhak atas batu mana tersebut. Setelah cukup lama berselisih, akhirnya Jungyom memutuskan untuk memberikan 500 batu mana kepada Kim Sol sebagai imbalan atas bantuannya mengalahkan Raja Kegelapan dan menyelamatkan nyawanya dari monster kelelawar. Setelah urusan batu mana selesai, Kim Sol bertanya kepada Jungyom mengenai nasib Lancelot setelah Raja Kegelapan dikalahkan. Karena sekarang ia berada di bawah kendali Jungyom, Kim Sol penasaran apakah Jungyom akan membiarkannya pergi atau mempertahankannya. Setelah berdiskusi dengan kakaknya, Jungyom akhirnya memutuskan bahwa Lancelot akan tinggal bersama mereka di dalam subruang. Setelah situasi aman terkendali di dalam subruang, terjadi pemandangan yang tidak biasa. Tanpa rasa takut sedikit pun, anak Yongsu dengan riangnya mengajak Lancelot bermain. Meskipun Lancelot adalah seorang ksatria yang gagah dan kuat, mengajaknya bermain seperti anak-anak jelas merupakan sesuatu yang tidak normal. Semua orang di dalam subruang terkejut melihat pemandangan tersebut. Yongsu dan istrinya segera meminta maaf kepada Lancelot, mengatakan bahwa mungkin anak mereka merasa bosan dengan situasi yang terjadi sehingga tanpa ragu mengajaknya bermain. Namun, Lancelot dengan ramah menjawab bahwa membantu teman dari tuannya sama saja dengan membantu tuannya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak merasa terganggu dan bahkan merasa terhormat bisa membantu. Bahkan di tengah permainan, Lancelot tetap menjaga anak itu dengan hati-hati, memastikan ia tidak terjatuh atau terluka oleh pedangnya yang tajam. Joyeon, yang mengamati interaksi tersebut, terkesima dengan perilaku Lancelot. Ia kemudian bergumam bahwa kemungkinan wajah ksatria tersebut rupawan. Namun, Jungyom menanggapi dengan heran, bertanya apakah makhluk yang bukan berasal dari bumi masih bisa disebut tampan. Tak lama kemudian, Joyeon bertanya kepada Jungyom mengenai tujuan mereka selanjutnya. Jungyom menjawab bahwa tujuan berikutnya adalah rumah kakak tertua mereka. Menyadari bahwa Jungyom sudah beberapa hari tidak beristirahat dengan baik, Joyeon menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu dan baru berangkat saat matahari terbit keesokan paginya. Ia memahami pentingnya menemukan anggota keluarga mereka yang lain, tetapi terlalu memaksakan diri juga bukan pilihan yang bijak. Jungyom kemudian mengalihkan pandangannya ke Yongsu. Ia sadar bahwa Yongsu juga akhir-akhir ini tidak memiliki banyak waktu bersama keluarganya karena terlalu sibuk mengendarai kendaraan untuk mencapai tujuan dengan cepat. Setelah mempertimbangkan saran dari Joyeon, Jungyom akhirnya memutuskan untuk berangkat keesokan paginya dan menyampaikan keputusan itu kepada Yongsu. Dengan penuh rasa lega, Yongsu mengangguk dan berkata bahwa ia akan bersiap ketika matahari terbit besok. Sambil tersenyum, ia menggendong anaknya yang telah tertidur lelap. Setelah itu, Jungyom bertanya tentang tempat istirahat yang akan digunakan oleh Lancelot. Lancelot menjawab bahwa ia bisa beristirahat di kastil, dengan syarat Jungyom bisa membuatnya. Sistem kemudian muncul kembali, memberikan informasi mengenai kastil yang kini berada di tangan Jungyom. Sistem menjelaskan bahwa kastil tersebut dapat dibangun sebesar yang diinginkan dengan menggunakan batu mana sebagai biaya konstruksi. Selain itu, sistem juga menampilkan beberapa opsi yang bisa digunakan, di antaranya. Pertama, kastil dapat menghasilkan batu penguatan dengan mengorbankan nyawa makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kedua, kastil dapat digunakan untuk mendatangkan roh. Ketiga, kastil bisa mengubah roh menjadi ksatria dengan biaya batu mana tertentu.
Jungyom membaca deskripsi tersebut dengan saksama. Ia menyadari bahwa untuk membangun kastil, ia harus menggunakan batu mana. Namun, karena nantinya akan ada 12 ksatria yang tinggal di dalamnya, ia perlu memastikan bahwa kastil tersebut memiliki ukuran yang cukup besar untuk menampung mereka semua. Akhirnya, dengan mengorbankan 300 batu mana, terbentuklah sebuah kastil yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kastil Raja Kegelapan sebelumnya. Meskipun tidak sebesar yang lama, kastil tersebut tetap megah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jungyom menatap kastil yang baru saja ia bangun dan bertanya kepada Lancelot, apakah ukuran kastil ini cukup untuk menampung 12 ksatria yang akan tinggal di dalamnya? Lancelot mengangguk. Ini tidak masalah bagi kami, tetapi ukurannya terlalu kecil untuk mencerminkan keagungan tuanku, jawabnya dengan nada hormat. Mendengar hal itu, Joeon yang penasaran bertanya, jika 300 batu mana hanya cukup untuk membangun kastil sekecil ini, lalu berapa banyak yang dibutuhkan Raja Kegelapan untuk membangun kastil yang bisa menutupi seluruh kota Elgiro? Lancelot berpikir sejenak sebelum menjawab, aku tidak tahu jumlah pastinya, tetapi aku yakin Raja Kegelapan membutuhkan lebih dari 20.000 batu mana untuk membangun kastil sebesar itu. Jungyom menghela napas dan menoleh ke Joeon. Baiklah, sekarang sudah malam. Kenapa kau belum juga beristirahat? Tanyanya. Joeon tersenyum. Aku ingin meminta tolong secara pribadi kepada Lancelot. Karena sekarang sudah tidak ada orang lain, kupikir ini waktu yang tepat untuk membicarakannya, ujarnya. Lancelot dan Jungyom saling berpandangan sebelum akhirnya menanyakan permintaan Joeon. Aku ingin Lancelot mengajariku teknik berpedang, kata Joeon dengan penuh semangat. Tanpa ragu, Lancelot mengiyakan permintaan itu. Namun, ia menambahkan satu syarat. Aku akan mengajarkan teknik pedangku, tetapi sebagai gantinya, ajari aku teknik tinju yang kau gunakan saat melawanku sebelumnya. Seperti biasanya, Joeon langsung bersemangat saat mendengar tantangan semacam itu. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengajak Lancelot untuk melakukan latih tanding. Jungyom yang sudah mengantuk hanya bisa menghela napas melihat antusiasme mereka. Ia pun memilih untuk pergi beristirahat, meninggalkan Joeon dan Lancelot yang mulai berlatih tanding di bawah langit malam. Keesokan harinya, di kota Elgiro, matahari bersinar terik setelah kastil Raja Kegelapan menghilang. Beberapa tentara terlihat berpatroli di sekitar kota, tampak bingung dengan lenyapnya dinding raksasa yang sebelumnya menutupi Elgiro. Dari dalam subruang, Jungyom dan Yongsu mengamati pergerakan para tentara itu. Apa yang mereka lakukan pagi-pagi begini? Gumam Jungyom heran. Tak lama kemudian, suara gemuruh mesin terdengar dari kejauhan. Sebuah helikopter terlihat mendekat ke arah mereka. Helikopter itu? Aku mengenalnya, ujar Yongsu, mengenali lambang yang tertera di badan pesawat. Helikopter itu mendarat tidak jauh dari tempat mereka berada. Dari dalamnya, seorang pria turun dengan langkah tegas. Itu adalah direktur dari markas gabungan. Begitu melihat Jungyom, ia langsung menyapanya. Ternyata kau di sini, Jungyom. Aku sudah mencarimu sejak tadi malam setelah dinding di sekitar kota Elgiro tiba-tiba menghilang, kata direktur. Jungyom langsung menegaskan sikapnya. Jika kau datang untuk mengajakku bergabung kembali, aku menolak. Namun, direktur menggeleng. Aku tidak mencarimu untuk itu. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kusampaikan, ujarnya dengan serius. Jungyom menyimak dengan seksama. Mulai sekarang, kau tidak bisa lagi menggunakan helikopter untuk bepergian, direktur menjelaskan. Pasukan satu yang sebelumnya melakukan kudeta telah berhasil menguasai pertahanan udara. Mereka akan menembak jatuh siapapun yang terbang di langit. Jungyom terkejut. Jadi mereka benar-benar mengendalikan wilayah udara? Direktur mengangguk. Kami telah menyelidiki situasi ini. Pasukan pemberontak telah bergabung dengan pasukan pertahanan ibu kota. Kami mengirim drone untuk mengintai di 4 lokasi, tetapi semuanya ditembak jatuh. Dari sana, kami menyimpulkan bahwa sistem pertahanan mereka sangat kuat. Direktur melanjutkan, kota berikutnya yang akan kalian tuju adalah Uijingbu, bukan? Sayangnya, kota itu tidak bisa diakses dengan helikopter. Kalian harus memutar jalan untuk sampai ke sana. Jungyom terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Terima kasih atas informasinya. Tadinya aku memang berencana menggunakan helikopter, tapi kalau situasinya seperti ini, aku harus mencari cara lain. Namun, ada hal yang lebih mendesak. Kakaknya masih berada di wilayah pemberontak, dan ia tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkannya. Direktur kemudian bertanya, bagaimana dengan Raja Kegelapan yang sebelumnya menguasai kota El Giro? Jungyom hanya tersenyum. Daripada aku yang menjelaskan panjang lebar, lebih baik kau lihat sendiri. Dengan satu perintah, Lancelot muncul di hadapan mereka. Direktur terkejut melihat keberadaan ksatria kegelapan itu. Jadi, kau benar-benar mengalahkan Raja Kegelapan? Jungyom mengangguk. Bukan hanya itu, sekarang ksatria kegelapan yang dulunya melayani Raja Kegelapan telah menjadi bagian dari kelompokku. Karena aku harus menyelamatkan kakakku di daerah pemberontakan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan pasukan pemberontak? Direktur terkejut mendengar tawaran itu. Namun, setelah berpikir sejenak, wajahnya berubah cerah. Kalau kau bersedia membantu, tentu saja aku setuju, jawab direktur dengan penuh semangat. Dengan kesepakatan itu, rencana penyelamatan dan perlawanan terhadap pasukan pemberontak pun dimulai. Pagi itu, di pusat pertahanan udara yang telah dikuasai oleh pasukan pemberontak, para tentara yang kini berwujud goblin berjaga dengan senapan laras panjang di tangan. Di belakang mereka, beberapa meriam artileri terpasang, siap digunakan. Di sisi lain, sekelompok tentara menjaga warga sipil yang ditahan dalam sangkar besar. Dari kejauhan, Jungyom menggunakan kemampuan pemanggilan dari kastil untuk memanggil sebuah roh guna melakukan pengintaian. Roh tersebut melayang di udara, mengawasi pergerakan para tentara. Sebelumnya, Joyeon telah membuktikan bahwa roh yang dipanggil tidak bisa berinteraksi secara fisik. Namun di saat yang sama, roh tersebut juga kebal terhadap interaksi fisik. Selain itu, roh dapat menembus dinding dan terbang, menjadikannya mata-mata yang sempurna. Pemanggilan roh ini memerlukan biaya sebesar 500 batu mana, jumlah yang sama dengan biaya untuk memanggil salah satu dari 12 ksatria. Namun, setelah dipanggil, roh atau ksatria dapat mengubah bentuk mereka tanpa perlu biaya tambahan. Direktur kemudian mengusulkan sebuah rencana. Lancelot akan diubah menjadi wujud roh agar dapat melakukan pengintaian di fasilitas militer yang telah dikuasai oleh pemberontak dan mengamati karakteristik musuh. Setelah 2 jam 30 menit berlalu, Lancelot kembali dari misinya dan menyampaikan laporannya. Pasukan pemberontak, mereka telah berubah wujud menjadi goblin, ujar Lancelot dengan nada serius. Jungyom terkejut mendengar kabar itu. Apa? Mereka semua berubah menjadi goblin? Lancelot mengangguk. Tidak hanya itu, mereka juga telah menahan lebih dari 200 warga sipil di dalam sangkar. Mata Joyeon menyipit. Kenapa mereka menahan warga sebanyak itu? Lancelot menjelaskan, mereka menculik warga untuk mendapatkan gaya tolak. Jungyom mengernyit. Apa itu gaya tolak? Lancelot mulai menjelaskan, di setiap dimensi, semua makhluk memiliki tingkatan kedudukan. Gaya tolak adalah kekuatan yang dimiliki oleh tingkatan tersebut. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin kuat perlindungan yang mereka miliki dari serangan tingkatan yang lebih rendah. Joyeon masih belum mengerti sepenuhnya. Lalu, apa hubungannya dengan para warga yang dikurung? Salah satu cara untuk menaikkan tingkatan adalah dengan melakukan persembahan. Makhluk dari dimensi rendah sering melakukan transaksi dengan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan tingkatan mereka dengan cepat. Ini adalah jalan pintas yang umum digunakan oleh mereka yang haus akan kekuatan. Jungyom mulai memahami situasi yang terjadi. Transaksi macam apa yang mereka lakukan? Lancelot menggeleng. Aku tidak tahu pasti. Tapi jika mereka menculik warga dalam jumlah besar, kemungkinan besar mereka sedang bersiap untuk sebuah ritual. Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung menyerang pusat pertahanan mereka? Direktur mengangkat tangan, meminta mereka untuk tenang. Kita tidak boleh gegabah. Aku yakin para pemberontak memiliki rencana yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kita duga. Direktur kemudian menguraikan strateginya, menyerang beberapa wilayah terlebih dahulu untuk melemahkan kekuatan musuh secara bertahap sebelum melakukan serangan besar-besaran ke pusat pertahanan udara. Namun, Jungyom menggeleng dengan tegas.
Itu akan memakan waktu terlalu lama, sedangkan aku tidak memiliki banyak waktu. Kakakku masih berada di wilayah pemberontakan. Aku harus tiba di sana sebelum pasukan pemberontak menyelesaikan rencana mereka. Lancelot berpikir sejenak sebelum memberikan saran. Kalau begitu, panggil satu lagi ksatria untuk membantu menghancurkan beberapa meriam anti pesawat mereka. Jungyom menghela napas. Aku tidak bisa. Aku tidak punya batu penguatan yang cukup untuk melakukan pemanggilan. Lancelot tersenyum samar. Apa kau lupa? Kau mendapatkan batu penguatan saat mengalahkan Raja Kegelapan sebelumnya. Jungyom terkejut dan segera mengingat kembali peristiwa itu. Saat Lancelot membunuh Raja Kegelapan, ia memang sempat menyimpan batu tersebut, tetapi ia lupa menggunakannya. Benar, aku masih memilikinya. Jungyom buru-buru mengeluarkan batu itu. Sekarang, ksatria mana yang harus kupanggil? Lancelot menjawab tanpa ragu, panggil ksatria ke-12, Bedivere. Dia adalah pemanah jenius dan ksatria dengan keahlian luar biasa dalam serangan jarak jauh. Kesetiaannya juga tidak perlu diragukan. Aku yakin kau tidak akan kecewa. Di dalam sangkar yang mengurung para warga, tampak mereka dalam keadaan sekarat setelah sekian lama dikurung dan diperlakukan dengan tidak layak. Seorang goblin mendekati seorang wanita yang tengah duduk merenung. Tentara goblin itu menatap wanita tersebut dan berkata bahwa ia akan membebaskannya jika bersedia melakukan apapun yang diminta. Namun, sebelum kata-katanya selesai, sebuah serangan cepat tiba-tiba dilancarkan, menebas kepalanya dalam sekejap. Serangan itu ternyata berasal dari Lancelot, yang bergerak dengan kecepatan dan kesenyapan luar biasa. Tanpa membuang waktu, ia segera membebaskan para warga yang terkurung di dalam sangkar, lalu berlari melanjutkan tugas lain yang telah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain, terlihat sebuah bola bowling melayang di langit, membuat para tentara goblin kebingungan. Tidak lama kemudian, bola itu jatuh dengan keras, menghancurkan sebuah meriam anti pesawat dalam sekejap. Para goblin lainnya terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang sumber suara tersebut. Namun, sebelum mereka sempat mengambil tindakan, bola bowling lain kembali menghantam meriam di dekatnya, menghancurkannya tanpa ampun. Itulah kekuatan Bedivere, seorang ahli serangan jarak jauh yang melempar bola bowling dengan ketepatan luar biasa dari kejauhan. Sebelumnya, Lancelot menjelaskan bahwa Bedivere adalah seorang ksatria yang hanya memiliki satu tangan. Diceritakan bahwa ia dahulu adalah ksatria yang bertugas melindungi seorang penguasa kota, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, komandannya yang iri memotong lengannya. Sejak saat itu, Bedivere meninggalkan busur dan mulai menggunakan tali serta kulit tebal untuk mengembangkan teknik melempar batu dan benda berat. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia akhirnya menjadi salah satu dari 12 ksatria, meskipun kisah hidupnya penuh penderitaan. Jungyom, yang menyaksikan kedahsyatan serangan Bedivere, bertanya bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan meriam hanya dengan batu. Lancelot dengan yakin menjawab bahwa setelah bertarung bersama para ksatria lainnya dalam waktu yang lama, ia memahami kemampuan tempur mereka. Ia pun menambahkan bahwa untuk menghancurkan meriam, Bedivere sudah lebih dari cukup, terlebih lagi karena 12 ksatria bukanlah ksatria biasa. Pernyataan itu terbukti benar, karena Bedivere berhasil menghancurkan semua meriam di fasilitas pertahanan hanya dengan bola bowling yang dilemparkannya dengan kekuatan luar biasa. Sementara itu, di dalam kantor pertahanan, komandan pasukan pemberontak tengah mencerna situasi yang terjadi di luar. Tiba-tiba, secara mengejutkan, seorang bawahannya yang berjaga di kantor terlempar keras ke arahnya. Saat itu, Lancelot muncul di ambang pintu, bersiap untuk menghabisi sang komandan. Tidak lama kemudian, sistem segera memberi informasi bahwa Jungyom mendapatkan batu mana dari Lancelot dan Bedivere yang telah membunuh musuh. Jungyom baru menyadari bahwa ternyata ia dapat mengumpulkan batu mana secara otomatis tanpa perlu menyimpannya di subruang. Sebuah sinyal ditembakkan ke langit, menandakan bahwa semua meriam anti pesawat telah berhasil dihancurkan. Tim Jungyom merasa kagum dengan kecepatan kerja Lancelot dan Bedivere, yang dalam sekejap mampu melumpuhkan seluruh fasilitas pertahanan udara. Namun, setelah menghancurkan meriam dan mengirim sinyal, Bedivere justru lupa arah tujuan berikutnya. Sepertinya ia kebingungan karena tidak bisa membaca peta dengan baik. Akhirnya,
Bedivere memutuskan untuk mengikuti instingnya dan bergerak sesuai nalurinya. Di dalam kantor pertahanan, Lancelot memukul komandan pasukan pemberontak yang ada di sana. Ia memaksa sang komandan untuk mengungkapkan siapa yang mengajari tentara pemberontak cara curang demi mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi serta tujuan dari semua ini. Lancelot melanjutkan pertanyaannya, menanyakan seberapa besar kekuatan pasukan pemberontak yang telah bergabung dengan pasukan pusat. Namun, komandan itu hanya menyebut satu nama, Tonati. Goblin tersebut menambahkan bahwa Tonati adalah makhluk yang berada di tingkat 8, yang berarti sangat kuat. Lancelot baru pertama kali mendengar nama itu. Dengan nada mengancam, ia kembali bertanya tentang rencana yang sedang dijalankan. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban lebih lanjut, Goblin itu berhasil melepaskan diri dari genggaman Lancelot dan memilih kabur. Dengan cepat, ia berlari dan melompat keluar melalui jendela untuk melarikan diri. Begitu sampai di bawah, ia segera memerintahkan bawahannya untuk mengambilkan motor. Lancelot yang mengikuti dari atas berteriak bahwa melarikan diri tidak akan ada gunanya. Para tentara pemberontak segera maju melindungi komandannya, rela mengorbankan diri demi membantu pelariannya. Melihat hal itu, Lancelot berkata dengan nada sinis bahwa mereka bahkan lebih buruk daripada Goblin karena dengan ceroboh mengorbankan nyawa sendiri. Komandan itu bersiap menembak Lancelot dengan senjata di tangannya. Namun, sebelum satu peluru pun sempat dilepaskan, Lancelot sudah lebih dulu bergerak cepat dan menebasnya. Komandan itu terkejut melihat betapa mudahnya pasukannya dilumpuhkan. Dari atas, sebuah helikopter terlihat akan mendarat di lokasi. Ternyata itu adalah Yongsu dan Jungyom yang baru saja tiba. Jungyom tampak sedikit mabuk akibat helikopter yang diterbangkan Yongsu dengan kecepatan tinggi. Tanpa disangka, komandan tadi tiba-tiba menusuk bawahannya sendiri dengan tangannya, membunuhnya seketika. Setelahnya, ia langsung memakan batu mana yang diperoleh dari korban tersebut. Karena syarat telah terpenuhi, tubuh sang komandan pun mulai berubah menjadi monster mengerikan, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat 8. Jungyom tidak percaya bahwa komandan itu rela mengorbankan nyawa bawahannya sendiri, hanya demi mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tanpa ragu, monster itu segera bersiap menyerang Jungyom dan Lancelot. Namun, dengan santai, Jungyom bertanya kepada Lancelot, "Sekarang kau berada di tingkat berapa?" Lancelot menjawab bahwa ia berada di tingkat 7, yang mana lebih tinggi dari komandan itu. Tapi, ia menambahkan bahwa ia tidak perlu turun tangan langsung, karena Bedivere yang akan menyelesaikan pertarungan ini. Dari atas atap, Bedivere sudah bersiap. Dalam sekejap, ia melemparkan bola bowungnya dengan presisi mematikan. Komandan itu langsung tumbang, dikalahkan hanya dalam satu serangan. Sistem segera memberi notifikasi bahwa mereka telah mendapatkan 322 batu mana dari hasil mengalahkan sang komandan. Tak lama setelahnya, direktur datang dan bertanya kepada Jungyom mengenai kondisi di lokasi. Jungyom dengan tenang menjawab bahwa ia telah menjalankan rencana dengan lancar. Sambil melihat mayat komandan sebelumnya, direktur bertanya bagaimana pasukan pemberontak bisa berubah menjadi goblin. Lancelot hanya menjawab bahwa semuanya berkaitan dengan Tonati. Namun, ia mengakui bahwa dirinya sendiri baru pertama kali mendengar nama itu dan tidak memiliki informasi lebih lanjut. Lancelot kemudian menunjukkan lokasi ruang pribadi komandan, tempat di mana banyak dokumen penting disimpan. Direktur menawarkan diri untuk mengurus pengecekan dokumen, tetapi Jungyom segera meminta Pex untuk mengkategorikan dokumen-dokumen tersebut dalam klasifikasi militer. Tidak lama kemudian, sistem memberi informasi bahwa terdapat 5.086 lembar dokumen dan dibutuhkan 120 batu mana sebagai biaya untuk menganalisisnya. Jungyom mengatakan kepada direktur bahwa lebih baik Pex saja yang mengurus dokumen itu, karena ia ingin segera menemui keluarganya. Setelah menunggu beberapa saat, Pex melaporkan bahwa terdapat 2 dokumen yang tidak sesuai dengan kategori militer, sehingga akan dipisahkan. Jungyom segera memeriksa 2 dokumen tersebut. Terlihat bahwa dokumen itu adalah dokumen pendaftaran makhluk dimensional. Lancelot yang melihatnya langsung mengatakan bahwa dokumen ini berkaitan dengan peningkatan tingkatan. Lancelot menambahkan bahwa salah satu dokumen adalah dokumen resmi, sedangkan yang satunya merupakan dokumen ilegal.
Dikatakan ilegal karena dimensi bumi baru saja mulai dibuka, sehingga belum memenuhi syarat untuk mendaftarkan makhluk dimensi saat ini. Jungyom dan direktur terlihat bingung mendengar penjelasan Lancelot. Menyadari kebingungan mereka, Lancelot memperjelas bahwa dokumen itu seharusnya tidak berada di sini sekarang. Karena Jungyom sudah memenuhi syarat, Lancelot menyarankannya untuk mendaftar menggunakan dokumen resmi, agar ia tidak berubah menjadi goblin. Tanpa ragu, Jungyom segera menandatangani dokumen tersebut, karena ia percaya dengan perkataan Lancelot. Sistem pun segera memberikan pemberitahuan bahwa pendaftaran sebagai makhluk dimensi telah selesai. Sesaat setelah ditandatangani, dokumen itu langsung menghilang. Sementara itu, seorang pasukan pemberontak tiba dengan mengendarai motor setelah pertempuran. Ia tampak bingung melihat bahwa banyak rekannya telah tumbang. Di sisi lain, Bedivere memperhatikan kendaraan tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat motor itu, Bedivere penasaran dengan benda apakah itu. Dengan polosnya, ia mengira bahwa itu adalah seekor kuda. Jungyom berpamitan dengan mengatakan bahwa ia akan kembali setelah menemukan keluarganya. Direktur mendoakan agar Jungyom segera menemukan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Namun, karena wilayah selanjutnya telah dikuasai pemberontak, Jungyom memutuskan untuk mengemudi sendiri. Situasinya terlalu berbahaya bagi Yongsu, sehingga ia tidak bisa membiarkan Yongsu ikut serta. Saat keluar, Jungyom masih memikirkan satu masalah besar. Ia hanya memiliki kendaraan yang lambat, sementara ia membutuhkan sesuatu yang lebih cepat. Namun, begitu melangkah keluar, Jungyom melihat Bedivere mengendarai sebuah motor. Tanpa ragu, Jungyom segera menanyakan dari mana Bedivere mendapatkan kendaraan itu. Bedivere menjelaskan bahwa itu adalah kuda yang ditunggangi oleh seorang goblin. Karena kendaraan itu terlihat bagus, ia memutuskan untuk mengambilnya. Mendengar hal itu, Jungyom pun memikirkan sebuah ide. Karena motor tersebut termasuk dalam kendaraan militer, ia segera mendaftarkannya dengan biaya 22 batu mana. Sebuah motor melaju menuju tentara yang sedang berjaga. Tentara itu bertanya kepada rekannya siapa yang datang, karena tidak ada jadwal kunjungan hari itu. Sambil bersiap dengan senjatanya, ia hendak berteriak untuk memberi peringatan. Namun, sebelum sempat berbicara, sebuah bola bowling melesat cepat ke arahnya. Bola itu menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya terkapar hanya dalam satu serangan. Rekannya yang melihat kejadian itu kebingungan dan berusaha memahami apa yang terjadi. Namun sebelum bisa bertindak, Lancelot datang dengan motornya dan langsung menebasnya. Dengan mudah, Jungyom dan kedua ksatrianya mengalahkan pasukan penjaga. Tanpa menunda waktu, mereka segera menuju rumah kakak Jungyom. Setibanya di apartemen kakak pertama Jungyom, mereka melihat bahwa tempat itu sudah tidak berpenghuni. Tanpa pikir panjang, Jungyom segera mengetuk pintu. Ia berharap ada seseorang di dalamnya. Namun sayangnya, tidak ada respons, menandakan tempat itu kosong. Tanpa ragu, Jungyom segera masuk dan mulai mencari petunjuk tentang keberadaan kakaknya. Ruangan itu terlihat sudah lama tidak dihuni. Beberapa barang di dalamnya telah rusak dan tidak layak pakai. Lancelot dengan sigap menawarkan diri untuk berjaga di depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat berjalan mengelilingi ruangan, Jungyom melihat sebuah surat di atas meja. Ia mengambil surat itu dan membacanya. Ternyata, surat itu ditulis oleh kakaknya untuk ketiga adiknya. Karena tidak bisa menelepon akibat kendala sinyal, kakaknya menulis surat ini sebagai antisipasi jika salah satu adiknya datang mencarinya. Di dalam surat, kakaknya menjelaskan bahwa ia telah pergi ke Wijingbu. Ia juga menuliskan bahwa tentara pemberontak telah menculik banyak orang dan membawa mereka secara paksa. Di akhir surat, kakaknya berharap agar ketiga adiknya tetap hidup dan bisa bertemu kembali. Membaca surat itu, Jungyom merasa sedikit lega. Setidaknya, kakaknya sempat menyelamatkan diri sebelum pemberontak menguasai tempat ini. Ia pun segera memerintahkan Bedivere untuk menunjukkan surat itu kepada keluarganya yang ada di dalam subruang. Jungyom berpikir, jika kakaknya berhasil keluar sebelum pasukan pemberontak menguasai kota, maka kemungkinan besar ia masih punya cukup waktu untuk melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Jungyom segera memerintahkan Lancelot untuk bersiap, karena mereka harus segera menuju Wijingbu, sesuai dengan isi surat tersebut.
Lancelot memperhatikan ekspresi gelisah tuannya dan bertanya apa yang terjadi. Namun sebelum Jungyom sempat menjawab, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di jendela. Senjata yang terpasang di helikopter itu sudah siap menembak mereka. Tak lama kemudian, ribuan peluru ditembakkan. Peluru menembus jendela, mengarah langsung ke Jungyom dan Lancelot. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena Jungyom telah terdaftar sebagai makhluk dimensional, sebuah gaya tolak membuatnya tidak terluka. Tanpa gentar, Jungyom berdiri dan memerintahkan Pex untuk menyimpan helikopter itu. Dalam sekejap, helikopter itu menghilang. Tentara yang berada di dalamnya terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Jungyom sengaja menyimpan helikopter itu karena helikopter yang ia simpan sebelumnya dalam kondisi kurang baik. Sementara helikopter ini masih dalam kondisi sempurna. Setelahnya, Jungyom memerintahkan Lancelot untuk segera bergerak. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang telah diperkuat dengan besi. Di depan rumah itu, sekelompok tentara goblin tingkat 8 telah bersiap untuk menghancurkan pertahanan rumah tersebut. Salah satu goblin tingkat 8 berteriak, lalu berlari menuju rumah itu dengan niat menghancurkannya. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara motor yang mendekat. Itu adalah Jungyom. Dengan suara lantang, ia meneriaki mereka. "Berani-beraninya kalian menghancurkan rumahku." Tanpa basa-basi, Lancelot yang sudah siap dengan pedangnya langsung menebas semua tentara yang menghalangi jalan. Di sisi lain, Bedivere sudah menyiapkan bola boungnya. Tanpa ragu, ia melempar bola itu dengan kekuatan penuh ke arah para tentara. Seperti sebelumnya, tentara tingkat 8 dengan mudah dihancurkan dalam satu serangan. Sementara itu, rumah masih berdiri kokoh dengan barikade kuat di depannya. Dari sebuah lubang kecil di rumah, seorang pria mengintip keluar. Itu adalah ayah Jungyom. Ia mengenali Jungyom yang datang mengendarai motor. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa Jungyom datang bersama dua ksatria kegelapan. Ingatan masa lalu ayahnya muncul, mengisahkan momen ketika Jungyom kehilangan neneknya. Ayahnya teringat nasihat ibunya dan menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar salah, karena setiap kegagalan dapat dihadapi dan dilalui dengan adanya orang-orang terdekat di sisinya. Di salah satu foto keluarga, Jungyom terlihat bersama ketiga saudaranya. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak tertuanya baru saja menikah. Joyeon adalah seorang perawat, Kim Sol seorang atlet, dan dirinya sendiri baru menyelesaikan wajib militer. Foto itu memperlihatkan momen yang indah dan penuh kebahagiaan. Namun, semua kebahagiaan itu seketika sirna saat para monster mulai muncul dan mengganggu kedamaian mereka. Beruntung, ayah Jungyom memiliki toko perkakas, yang memungkinkan mereka menggunakan peralatan di sana untuk melawan monster yang ada. Ayah dan ibu Jungyom harus bertahan hidup dengan memanfaatkan sisa persediaan makanan serta menghemat air. Setelah sekian lama bertahan dalam kesulitan, anak sulung mereka akhirnya datang bersama istrinya. Momen itu sangat mengharukan, kepulangan sang kakak membawa secercah harapan di tengah keterpurukan. Lebih dari itu, istrinya memiliki kemampuan alkimia yang memungkinkannya menciptakan air tanpa batas, memberi mereka sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Namun, keadaan kembali berubah. Setelah para monster menghilang, tiba-tiba tentara berwajah seperti goblin muncul di sekitar rumah mereka. Tanpa memandang usia atau jenis kelamin, mereka menculik siapa saja yang berada di sekitar daerah itu. Ayah Jungyom, yang terus memantau situasi di luar, berjaga dengan palunya sambil berharap semua anaknya selamat. Di tengah ketegangan itu, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa ia telah membangkitkan kemampuan dalam bidang arsitektur, memungkinkannya membangun dengan sangat efisien dan bebas. Dengan skill barunya, ia mulai mengubah rumahnya menjadi benteng yang tak tertembus. Berkat itu, keluarganya bisa bertahan hidup di sana tanpa perlu khawatir akan serangan dari luar. Kembali ke masa sekarang. Rumah itu masih berdiri kokoh, tak tertembus oleh serangan para tentara goblin. Jungyom dan dua ksatrianya tiba di depan rumah, memandang takjub pada besi serta barikade yang melindungi tempat itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sosok ayahnya muncul dari dalam rumah, membuat ekspresi Jungyom berubah seketika. Dari dalam, keluarga Jungyom langsung memanggilnya dengan rasa cemas.
Tangis haru tak dapat dibendung saat Jungyom menyadari bahwa semua keluarganya selamat. Ia segera berlari ke arah ayahnya, ingin meluapkan semua emosinya yang selama ini tertahan. Namun, sebelum itu, keluarganya masih tetap waspada terhadap dua ksatria yang datang bersamanya. Jungyom segera menjelaskan bahwa mereka bukan musuh, melainkan bagian dari kelompoknya. Untuk meyakinkan mereka, ia membuka portal menuju Subruam, tempat beberapa anggota keluarganya berada. Kedua kakaknya, yang sedang makan, menoleh ke arah luar. Seperti Jungyom, mereka juga menangis haru ketika melihat bahwa seluruh keluarga mereka berhasil bertahan hidup. Tanpa ragu, ayah dan ibu Jungyom masuk ke dalam Subruam untuk makan bersama. Namun, ada satu hal yang membuat ibunya sedikit heran. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa masakannya adalah yang ternak. Namun, ketika mencicipi makanan yang ada di dalam Subruam, ia harus mengakui bahwa rasanya jauh lebih lezat dari masakannya sendiri. Ia bahkan mengira bahwa makanan itu dibuat oleh seorang koki profesional. Saat itu, istri Yongsu datang dan menyapa ayah serta ibu Jungyom. Sebagai bentuk terima kasih karena telah memasakkannya makanan lezat, ibu Jungyom memutuskan untuk membuat makanan penutup. Dengan skill memasaknya, ia menyiapkan hidangan penutup dari anggur hijau segar. Ekspresi kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Di tengah kehancuran dunia, mereka masih bisa menikmati makanan enak, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat semua orang sedang makan, Lancelot tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria tua, kakek Jungyom. Dengan senyum ramah, kakeknya menyapanya dan mengajaknya berbicara. Lancelot memperkenalkan dirinya dengan tenang, namun kakek Jungyom justru tersenyum dan mengajaknya bermain catur. Lancelot, yang terbiasa bertarung di medan perang, menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak pernah bermain catur. Aku hanya tahu cara membantai lawan." Kakek Jungyom tertawa kecil, tidak terkejut dengan jawaban itu, lalu berkata, "Mungkin suatu hari nanti, kau akan belajar bahwa strategi di medan perang tidak jauh berbeda dengan catur." Di sisi lain, kakak Jungyom, yang biasa dipanggil Hyong, menghampirinya dengan sesuatu di tangannya. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah batu penguatan yang memiliki atribut ledakan di dalamnya. Hyong menjelaskan bahwa ia menemukannya ketika dua monster bertarung, dan setelah salah satu dari mereka mati, batu itu tertinggal di tubuhnya. Karena tidak tahu cara menggunakannya, Hyong memberikannya kepada Jungyom, berharap bahwa itu akan lebih berguna di tangannya. Jungyom menerima batu itu dengan serius, lalu berkata, "Kalau Hyong butuh sesuatu, bisa langsung pesan ke Pex. Aku bisa mengirimkannya kapan saja." Hyong tersenyum bangga melihat adiknya yang sudah jauh lebih dewasa. Ia teringat masa kecil mereka, saat Jungyom hanya bisa menangis jika dipukul oleh Kim Sol. Dengan nada bercanda, Hyong berkata, "Dulu, kau hanya bisa menangis saat Kim Sol memukulmu." Jungyom tertawa dan membalas, "Bahkan sekarang pun, kalau Kim Sol yang kena pukul, dia pasti menangis." Suasana pun menjadi lebih ringan dengan tawa mereka yang menggema di ruangan. Namun, di balik keceriaan itu, Jungyom masih sulit mempercayai bagaimana seluruh keluarganya berhasil bertahan berkat skill ayahnya. Sementara itu, ayahnya datang menghampirinya, ingin mengatakan sesuatu. "Ayah sangat bangga padamu, Jungyom," ucapnya dengan suara penuh kehangatan. "Berkat skill yang kau miliki, kami semua bisa selamat, dan juga berkatmu, kami bisa makan dengan kenyang di tempat yang aman ini." Jungyom menatap ayahnya dan menggeleng pelan. "Mungkin aku punya skill, tapi tanpa bantuan orang lain, aku tidak akan bisa sampai di titik ini," katanya. Ia lalu mengingat masa lalunya, saat pertama kali bertemu orang lain di dunia yang sudah hancur. Saat itu, ia tidak mau repot-repot menyelamatkan siapapun selain dirinya sendiri. Namun, Yongsu mengajarinya sesuatu yang penting, bahwa meskipun seseorang memiliki skill, tetap saja akan ada kesulitan yang tidak bisa dihadapi sendirian. Saat itu, Jungyom menyadari satu hal. Setiap kali ia membantu orang lain, jauh di dalam hatinya, ia juga berharap agar keluarganya bisa selamat. Mungkin saja, di suatu tempat, keluarganya juga mengalami kesulitan yang sama seperti orang-orang yang ia bantu. "Tak peduli seberapa kuatnya aku," Jungyom berkata pelan, "pada akhirnya, aku tetaplah manusia biasa. Aku bisa merasakan sakit saat terluka,
Aku juga takut pada kematian. Ayahnya terdiam, lalu tersenyum penuh kebanggaan. Kau sudah tumbuh dewasa, Jungyom. Jungyom mengangguk dan berterima kasih, lalu berkata, Ayah, beristirahatlah dengan nyaman. Aku harus segera pergi ke tujuan berikutnya. Matanya bersinar penuh tekad. Aku akan membantai pasukan pemberontak. Di tempat lain, sang direktur masih sibuk memeriksa dokumen yang menumpuk di mejanya. Wajahnya tampak lelah, matanya sedikit memerah karena kurang tidur. Tiba-tiba, seorang bawahannya masuk dan memberikan laporan. Direktur, pesan dari Bediver. Jungyom sudah berangkat menuju markas pasukan pemberontak. Mendengar itu, direktur terkejut. Ia segera menegakkan tubuhnya dan menatap bawahannya dengan serius. Apa? Dia pergi sendirian? Itu gila. Melawan pasukan pemberontak seorang diri adalah hal yang mustahil. Sementara itu, di luar, Jungyom sudah bersiap dengan motornya. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa peperangan yang semakin mendekat. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, ia menggenggam kendali motornya. Di dalam subruang, Kim Sol sedang berlatih tinjunya dengan semangat tinggi. Ia menghantam samsak berkali-kali, dan setiap pukulan yang dilancarkannya cukup kuat untuk menghancurkan samsak dalam sekali serang. Terlihat beberapa samsak sudah hancur berserakan akibat latihannya yang intens. Namun, Kim Sol mulai kesal karena Pex terlalu lama membawakan samsak baru untuknya. Dengan suara marah, ia berteriak memanggil Pex, membuat suasana di sekitar menjadi sedikit tegang. Dari lantai atas, Hyong memperhatikan adiknya yang sedang mengamuk. Penasaran, ia bertanya kepada Joyeon, kenapa Kim Sol marah-marah hari ini. Joyeon menjelaskan dengan santai, itu karena Jungyom tidak mengizinkannya ikut bertarung kali ini. Senjata yang akan dihadapi terlalu berbahaya, ada senapan, tank, dan banyak lainnya. Karena itu, ayah membuatkan samsak agar Kim Sol bisa melampiaskan kemarahannya di sini. Di tengah obrolan mereka, ibu tiba-tiba muncul dan memanggil semua orang. Makanan sudah siap, serunya. Mendengar itu, Joyeon langsung berlari menuju meja makan tanpa pikir panjang. Semua orang di dalam subruang menikmati waktu mereka dengan nyaman dan aman, seolah-olah dunia di luar sana tidak sedang dalam kekacauan. Sementara itu, ayah Jungyom menyadari bahwa ia belum melihat ayahnya sejak tadi. Ia mulai mencari dan menemukannya di sudut ruangan, masih duduk memperhatikan papan catur yang dimainkan terakhir kali bersama Lancelot. Kakek Jungyom terlihat bingung, karena meskipun ini pertama kalinya Lancelot bermain catur, ia sudah sangat mahir. Dengan nada kagum, kakek berkata, aku tak menyangka kau sehebat ini dalam catur. Di markas pusat pasukan pemberontak, barisan tank mulai bergerak menuju medan pertempuran. Mesin perang itu berbaris rapi, lalu mulai menembakkan peluru ke satu titik yang sama, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah. Namun, ketika asap mulai menghilang, hanya tersisa satu hal, portal subruang milik Jungyom. Dari dalam subruang, Jungyom langsung melakukan serangan balasan. Ia meluncurkan misil yang telah diperkuatnya. Dalam hitungan detik, misil-misil itu menghantam target mereka dengan akurasi tinggi. Ledakan besar mengguncang medan perang, meluluhlantahkan seluruh tank dalam sekejap. Sejak lama, Jungyom ingin menggunakan senjata dengan daya ledak besar. Namun, alasan ia menahannya hingga sekarang adalah karena senjata itu terlalu berbahaya bagi warga sipil. Tapi kali ini, Lancelot telah memastikan bahwa semua sandera telah diselamatkan. Dengan tidak adanya warga sipil di sekitar markas pusat, Jungyom tidak lagi ragu untuk menggunakan misil-misilnya. Sebelumnya, Jungyom berhasil mendapatkan sebuah helikopter tempur yang dilengkapi misil setelah bertarung dengan pasukan Goblin. Kini, dengan batu penguatan yang diberikan oleh Hyong, ia berhasil meningkatkan daya ledak misil tersebut hingga berkali lipat. Selain itu, ia juga meningkatkan kecepatan pengiriman senjata dari 100 km per jam menjadi 300 km per jam, sehingga daya hancurnya jauh lebih maksimal. Namun, satu hal yang membuatnya heran adalah jumlah batu mana yang ia dapatkan. Meskipun sudah membunuh banyak musuh, ia hanya memperoleh sedikit batu mana. Saat ia membaca lebih detail tentang pembagiannya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan.
45% dari batu mana yang diperoleh akan diberikan kepada Tonati dari dimensi Mesika. Tambahan potongan 25% akan diberikan kepada Kim Bongsu. Jungyom mengerutkan dahi. Nama Kim Bongsu terdengar tidak asing baginya. Tak lama kemudian, Lancelot datang dengan laporan. Semua pertahanan telah dihancurkan, katanya. Bedivere juga akan segera bergabung setelah memastikan semua sandera selamat. Jungyom mengangguk, lalu bertanya, "Lancelot, apa kau tahu sesuatu tentang dimensi Mesika?" Lancelot berpikir sejenak sebelum menjawab, dimensi Mesika mungkin adalah planet asal atau peradaban Tonati, sama seperti bumi. Sedangkan Kim Bongsu. Ia terdiam sesaat, lalu melanjutkan, dia adalah makhluk yang lebih jahat daripada pengkhianat. Ia mengorbankan orang-orang dari planet lain demi keuntungannya sendiri. Sementara itu, di dalam markas pusat, Kim Bongsu sedang duduk di atas singgasananya. Ia memperhatikan layar hologram di depannya, memperlihatkan kehancuran total markasnya. Api menyala di mana-mana, dan ledakan masih terus terjadi. Namun, satu hal yang membuatnya heran, ia tidak mendengar suara tembakan dari pesawat atau helikopter. Saat ia masih mencerna apa yang sedang terjadi, tiba-tiba sebuah bola bowling meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Bola itu menembus tubuhnya, membuatnya terkapar di lantai. Jungyom masuk ke dalam ruangan dan melihat Kim Bongsu tergeletak tidak berdaya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dari luka yang ditimbulkan serangan tadi, muncul aura kegelapan yang perlahan menyelimuti tubuh Kim Bongsu. Luka yang sebelumnya terlihat fatal mulai menutup dengan cepat. Dalam hitungan detik, ia kembali berdiri tanpa cedera sedikit pun. Jungyom menoleh ke arah Lancelot. Apa skill yang dimilikinya? Lancelot menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya ia memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi. Jungyom memperhatikan Kim Bongsu dengan tajam. Kenapa seorang goblin bisa berbicara bahasa manusia? Kim Bongsu tersenyum sinis. Aku mengubah seluruh pasukanku menjadi goblin dengan memakan batu mana, katanya dengan bangga. Namun, efek sampingnya, tubuh mereka tidak cukup kuat untuk menerima perubahan ini sepenuhnya. Ia kemudian menatap Jungyom dengan penuh minat. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk tingkat 8 yang sangat kuat. Dengan nada penuh percaya diri, Kim Bongsu berkata, aku akan memberimu tawaran. Pergilah dari tempat ini, dan aku tidak akan menyakitimu ataupun Lancelot. Kemudian, ia tersenyum sombong. Dan perlu kau ketahui, aku tidak bisa dibunuh. Kemampuan regenerasiku membuatku abadi. Jungyom menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Sejurus kemudian, asap hitam mulai keluar dari tubuh Kim Bongsu. Asap itu berkumpul dan perlahan naik ke langit. Tiba-tiba, langit bersinar merah terang, memberikan firasat buruk yang sangat kuat. Dari atas langit yang berwarna merah, sebuah pemandangan yang mengerikan terbentuk. Sebuah mata raksasa muncul, menutupi seluruh langit. Suasana menjadi mencekam. Jungyom merasakan sesuatu yang sangat berbahaya akan segera muncul. Keringat dingin mengalir di tubuh Jungyom saat ia menatap ke atas. Apakah ini yang disebut makhluk tingkat tinggi? Pikirnya dalam hati. Kim Bongsu menyeringai dan berkata, makhluk tingkat tinggi biasanya tidak menampakkan diri dalam urusan seperti ini. Namun, karena aku memiliki hubungan yang baik, aku bisa memanggil Tonati. Sebelum Kim Bongsu sempat melanjutkan ocehannya, Lancelot langsung menebas kepalanya dengan pedangnya. Namun, usaha itu sia-sia. Kim Bongsu tidak dapat dikalahkan. Bahkan ketika kepalanya ditebas, ia tetap hidup dan luka-lukanya segera pulih kembali. Kim Bongsu langsung melakukan serangan balik ke arah Lancelot, namun Lancelot dengan cepat mundur dan menyarungkan pedangnya. Ia menyadari bahwa serangan menggunakan pedang tidak akan berpengaruh. Lancelot mengambil posisi kuda-kuda, bersiap menyerang Kim Bongsu tanpa senjata. Pukulan Lancelot menghantam wajah Kim Bongsu, mematahkan hidungnya. Namun, seperti yang diduga, regenerasinya membuat wajahnya kembali normal dalam hitungan detik. Karena tidak bisa mati, Lancelot memutuskan untuk memukulnya terus-menerus. Jika Kim Bongsu tidak bisa dibunuh, maka satu-satunya cara untuk membuatnya menyerah adalah dengan menimbulkan rasa sakit yang terus-menerus. Sementara itu,
Jungyom berpikir keras. Regenerasi Kim Bong-su? Apakah ini terjadi karena koneksinya dengan Tonati? Sebuah ide muncul dalam benaknya. Ia teringat saat bertarung melawan Hyunggu, Subruang dapat memutus koneksi antar individu. Tanpa ragu, Jungyom segera berteriak, "Lancelot, lempar dia ke dalam Subruangku." Lancelot langsung menangkap Kim Bong-su dan melemparkannya ke dalam portal Subruang. Sistem menginformasikan bahwa Kim Bong-su telah didaftarkan dalam Subruang. Di dalam Subruang, Joyeon yang sedang berjalan santai tiba-tiba melihat portal terbuka di hadapannya. Kenapa Jungyom pulang secepat ini? Pikirnya. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sesosok goblin kering muncul dari dalam portal. Joyeon berteriak kaget. Untungnya, sebelum goblin itu sempat menabraknya, sebuah tangan kuat menahan tubuh goblin tersebut. Joyeon menoleh dan melihat Kim Sol berdiri di sana dengan wajah mengerikan. Dengan suara dingin, Kim Sol bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan, Jungyom?" Jungyom panik melihat kakaknya yang penuh amarah, siap menghajarnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera menutup portal. Sistem menginformasikan bahwa registrasi Kim Bong-su telah dicabut. Dari dalam portal yang tertutup, wajah Kim Sol yang mengintimidasi masih terbayang di benak Jungyom. "Ternyata kakakku lebih menakutkan daripada Tonati," gumam Jungyom dalam hati. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Jungyom kini menjadi pemilik akun dimensi. Batu mana akan digabungkan secara otomatis. Setelah mengambil alih akun Kim Bong-su, Jungyom terkejut melihat bahwa jumlah batu mananya kini mencapai 14.823. Ia bertanya-tanya, berapa banyak korban yang diperlukan untuk mengumpulkan batu mana sebanyak ini? Di langit, Tonati mulai menghilang. Kontraknya dengan Kim Bong-su telah terputus setelah pemiliknya dikalahkan. Jungyom terduduk, merasa lega karena selamat dari konfrontasi dengan Tonati. Dari kejauhan, beberapa orang memanggil namanya. Itu adalah direktur militer, yang datang bersama pasukan dan awak yang bisa bergerak. "Kau tepat waktu," kata Jungyom santai. Direktur dan pasukannya terkejut saat melihat komandan pasukan pemberontak telah dikalahkan dalam kondisi mengenaskan. Lalu, pemberitahuan muncul di alat komunikasi mereka. Seluruh pasukan pemberontak telah mati dalam kondisi kering seperti mumi. Beberapa tentara yang dikirim ke wilayah pemberontak menemukan mayat-mayat pasukan dalam keadaan serupa. Direktur menatap Jungyom dengan kagum dan sekali lagi berterima kasih. "Terima kasih telah bekerja sama mengalahkan pemberontak," ucapnya tulus. Namun, Jungyom dengan cepat mengelak. "Aku tidak melakukan apa-apa," katanya. Direktur kemudian meminta Jungyom untuk membantu para sandera yang selamat, karena mereka masih dalam kondisi sulit. Namun, Jungyom tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau bergabung dengan militer, tetapi akan membantu dengan caranya sendiri. Sebagai tanda kerjasama, mereka bersalaman. Direktur kemudian memberi pengumuman kepada seluruh pasukan. Mulai saat ini, Jungyom akan diberikan pangkat letnan. Semua orang wajib menghormatinya. Jungyom tersipu malu. "Aku bukan tentara, tidak perlu pangkat seperti itu," ujarnya. Ia kemudian memuji Lancelot atas kerja kerasnya dan mengajaknya untuk kembali ke Subruang. Namun, ketika Jungyom menggunakan skill penarikan kembali, sistem menampilkan notifikasi. Skill tidak dapat digunakan. Objek berada di luar jangkauan. Lancelot menawarkan diri untuk mencari Bediver, tetapi Jungyom memutuskan untuk ikut serta. "Aku juga ingin melatih Pex saat dalam perjalanan," katanya. Karena jumlah batu mana sudah cukup, Jungyom menggunakan 10.000 batu mana untuk meningkatkan level Subruangnya. Sementara itu, direktur dan pasukannya mulai membagikan logistik kepada para sandera. Di tempat lain, Bediver masih berada di dalam ruang komandan. Ia tengah mencari dokumen penting, entah karena penasaran, atau mungkin karena tidak tahu jalan pulang. Saat menggeledah ruangan, Bediver menemukan beberapa dokumen misterius. Dokumen pendaftaran makhluk dimensi yang dapat dimanfaatkan. Singkat cerita, akhirnya Jungyom berhasil menemukan Bediver beserta semua dokumen penting yang baru saja ditemukannya. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Bediver karena dokumen itu bisa sangat berguna. Namun, ketika ingin masuk ke dalam Subruang,
kakaknya telah menunggu di depan portal dengan wajah penuh amarah. Dari dalam portal, kedua kakaknya tampak masih ingin membalas dendam atas perbuatannya yang sebelumnya telah melempar mumi ke dalam subruang. Tanpa banyak berpikir, Jungyom segera menyerahkan dokumen itu kepada Kim Sol, menyarankannya untuk mendaftar sebagai makhluk dimensional. Dengan begitu, jika suatu saat terkena serangan mendadak dari makhluk berperingkat lebih rendah, Kim Sol tidak akan mudah terluka. Mendengar itu, Kim Sol bertanya tentang akun dimensi, namun sebelum sempat mendapatkan jawaban, ia langsung melayangkan tinjunya ke arah Jungyom dengan keras. Jungyom yang memiliki skill tolak luka tidak merasakan sakit sama sekali, karena Kim Sol berada di tingkat yang lebih rendah darinya. Meskipun begitu, ia tetap memilih untuk melarikan diri dari kakaknya yang sedang mengamuk. Sementara itu, notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa peningkatan level subruang telah selesai. Beberapa item kini dapat di-upgrade, dan sistem penyembuhan otomatis dalam subruang mengalami peningkatan. Joyeon, yang memperhatikan keributan, meminta para ksatria untuk tidak ikut campur dalam urusan kakak beradik tersebut. Ia juga bertanya apakah Jungyom kini telah mencapai tingkat 8, tetapi Lancelot menjawab dengan suara gemetar. Saat Jungyom masih sibuk bermain dengan kakaknya, Joyeon memanggilnya untuk melihat kondisi para ksatria. Lancelot dan Bedivere tampak bergetar hebat, tubuh mereka meringkuk kesakitan. Jungyom segera bertanya apa yang terjadi, tetapi Lancelot sendiri tidak mengetahui penyebabnya. Ia hanya mengatakan bahwa tubuhnya tiba-tiba gatal luar biasa dan terasa sangat perih di seluruh tubuhnya. Lancelot juga mengungkapkan bahwa ia sudah merasa gatal sebelumnya, tetapi tidak separah ini. Kim Sol pun menimpali, mengatakan bahwa ia juga pernah mengalami hal serupa setelah digigit monster di kastil, tetapi akhirnya sembuh sendiri. Jungyom kemudian menyadari bahwa efek penyembuhan dari subruang mampu menghilangkan kekuatan negatif dengan sendirinya. Lancelot mengatakan bahwa ia mungkin akan merasa lebih baik jika tetap berada di dalam kastil. Sebuah batu penguatan terjatuh dari atap, dan Jungyom segera mengambilnya, memperhatikan bahwa dua batu penguatan yang ia temukan memiliki efek yang berbeda. Saat itulah ia menyadari bahwa skill pengorbanan memanfaatkan dirinya sebagai sumber energi. Namun, karena berada dalam subruang yang memiliki sistem penyembuhan otomatis, ia bisa menciptakan batu penguatan tanpa batas. Lancelot dan Bedivere segera meminta maaf atas sikap mereka yang tidak pantas saat kesakitan. Jungyom hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu bukan masalah dan menanyakan apakah mereka sudah merasa lebih baik di dalam kastil. Seperti dugaan Lancelot, efek penyembuhan dari subruang memang mempengaruhi para ksatria, sehingga mereka harus tetap berada di dalam kastil saat berada di dalam subruang. Lancelot dan Bedivere berterima kasih karena telah diizinkan untuk beristirahat dengan tenang di dalam kastil, dan Jungyom pun turut mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membantunya selama ini. Saat itu juga, Jungyom menyadari bahwa ia memiliki energi tak terbatas untuk menciptakan batu penguatan. Namun, meskipun memiliki kemampuan luar biasa ini, Jungyom merasa semua itu masih belum cukup. Dengan sedikit ketakutan, ia mulai memikirkan cara untuk mengalahkan Tonati, makhluk tingkat tinggi yang suatu saat pasti akan ia hadapi. Akhirnya, ia menyadari bahwa satu-satunya cara adalah dengan terus bertambah kuat. Hanya dengan begitu ia bisa melindungi semua keluarganya. Pagi pun tiba. Setelah semua masalah pemberontakan berhasil diatasi, Direktur sedang melakukan pengecekan di area wilayah pemberontak. Saat itulah sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Notifikasi itu berasal dari perdagangan multidimensional, menyatakan bahwa terjadi injeksi eksternal sebelumnya. Tak hanya direktur, semua orang yang berada di dalam subruang juga menerima notifikasi yang sama. Pesan tersebut mengumumkan bahwa dimensi bumi diklasifikasikan dengan peringkat BB. Berdasarkan peringkat ini, proyek perintisan tahap 2 akan segera dimulai. Dalam 7 hari ke depan, kompetisi lelang resmi akan diadakan untuk seluruh wilayah bumi. Sistem menjelaskan bahwa dalam kompetisi ini, penduduk dari dimensi lain dan dimensi bumi akan dipilih untuk mewakili setiap wilayah. Para perwakilan akan bertarung satu sama lain untuk memenangkan lelang wilayah. Jika dimensi lain menang, mereka akan mendapatkan keuntungan dari wilayah yang mereka menangkan. Sebaliknya, jika bumi menang, maka akan diberikan hadiah terpisah.
Jungyom menyimpulkan bahwa kompetisi ini hanyalah alasan bagi makhluk dimensi lain untuk mengambil alih bumi. Dengan tekad kuat, ia bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan lembaga perdagangan menguasai bumi. Dengan kekuatannya, ia akan mengalahkan semua makhluk dari dimensi lain itu. Tak lama setelah itu, sebuah pesan khusus dari lembaga perdagangan muncul, menyatakan bahwa Jungyom telah dipilih sebagai perwakilan dari Seoul untuk berpartisipasi dalam kompetisi lelang. Jika ia menolak, maka perwakilan akan dialihkan kepada entitas terkuat di wilayahnya. Sistem kembali memberikan detail tambahan. Jika Jungyom menyetujui untuk ikut serta, maka ia dapat membawa hingga 100 anggota untuk berpartisipasi dalam kompetisi, termasuk dirinya sendiri. Sebelum melanjutkan, lelang yang dimaksud sebenarnya bukanlah lelang biasa. Ini adalah perebutan wilayah antar dimensi yang diatur oleh serikat besar yang menaungi berbagai dimensi. Sederhananya, ini adalah pertarungan antara makhluk asing dan bumi untuk merebut suatu wilayah. Jungyom segera menemui direktur dan memberitahukan bahwa ia telah dipilih sebagai perwakilan Seoul. Jungyom juga mengatakan bahwa ia akan membawa Kim Sol serta 2 ksatria miliknya untuk bertarung. Sebagai tindakan pencegahan, ia juga telah mendaftarkan seluruh keluarganya dalam kompetisi lelang. Direktur merasa sangat senang karena Jungyom terpilih sebagai perwakilan Seoul. Ia segera menyerahkan sebuah catatan yang berisi daftar orang-orang dengan skill khusus yang bisa direkrut untuk menjadi anggota tim Jungyom. Dari daftar itu, Jungyom bisa merekrut 80 orang lainnya dengan cepat. Namun, Jungyom menolak semua kandidat dalam daftar tersebut. Ia hanya meminta penembak jitu untuk bergabung dengannya, tidak peduli apakah orang itu memiliki skill atau tidak. Jungyom kemudian menjelaskan bahwa lawan mereka adalah makhluk asing bernama Pemuja Dewi Emas. Mereka memiliki konstruksi dan senjata yang berbasis kekuatan dewa. Makhluk asing itu terlihat menggunakan baju tempur lengkap, dengan Dewi Emas di belakang mereka sebagai sumber kekuatan utama. Pemimpin para ksatria mereka juga dikenal menggunakan palu suci sebagai senjata utamanya. Jungyom dapat membuka semua daftar peserta dari dimensi MS. Kebanyakan perwakilan dari dimensi tersebut mengirimkan ksatria dengan tingkat 8. Ia juga menjelaskan sistem pertandingan, di mana 1 jam sebelum bertanding, kedua belah pihak memiliki waktu tunggu sebelum pertandingan dimulai. Selama waktu tunggu, ada 2 pelindung di antara keduanya sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan apapun. Ketentuan pertandingan cukup sederhana. Ada sebuah benih gerbang yang harus dihancurkan dalam waktu 12 jam. Benih gerbang itu akan dilindungi oleh dimensi lain, sehingga peserta dari bumi harus berusaha menghancurkannya sebelum waktu habis. Jika benih itu berhasil dihancurkan, maka bumi akan menang, tetapi jika waktu habis sebelum benih gerbang dihancurkan, maka dimensi lain yang akan menang dan mereka dapat menetaskan benih gerbang tersebut. Jungyom menjelaskan bahwa meskipun seolah-olah pertandingan hanya tinggal menghancurkan benih gerbang saja, kenyataannya akan sulit karena makhluk dari dimensi MS akan mati-matian melindungi benda itu. Dimensi MS juga mengetahui bahwa sebagian besar perwakilan dari bumi berada di tingkat 9, sehingga mereka mengira serangan akan lebih cepat. Namun, kenyataannya, Jungyom harus menahan serangan sekaligus menghancurkan benih gerbang tersebut. Ia kemudian menyusun formasi penyerangan yang akan diisi oleh dirinya sendiri, Lancelot, dan Kim Sol. Namun, pertahanan menjadi masalah yang harus ia pikirkan. Sampai di titik ini, direktur menyadari alasan mengapa Jungyom meminta penembak jitu, meski ia masih ragu apakah peluru bisa menembus makhluk tingkat 8. Jungyom meyakinkannya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebelumnya, Jungyom memeriksa skillnya untuk memilih peningkatan yang akan dilakukan. Pilihan yang tersedia adalah meningkatkan jumlah pengiriman bersamaan dari 4 menjadi 8, meningkatkan kemampuan lab subruang untuk melakukan simulasi model sebelum penguatan, dan menambahkan kategori baru ke dalam pusat logistik. Ia akhirnya memilih peningkatan skill lab subruang agar dapat melakukan simulasi sebelum peningkatan dilakukan. Setelah itu, Jungyom mulai menciptakan 2 senjata dengan efek ketahanan, penetrasi, serta listrik. Namun, tidak seperti yang diharapkan, senjata itu langsung hancur dalam satu serangan. Ia kembali merancang senjata dengan batu penguatan berfokus pada efek ketahanan. Hasil akhirnya,
Ia berhasil menciptakan senjata yang mampu menembus pertahanan lawan dengan ketahanan 3 peluru per senjata. Direktur pun bersemangat dan segera memilih penembak jitu terbaik yang dimilikinya. Selama seminggu, Direktur melatih para penembak jitu yang akan dikirim ke medan pertempuran. Sementara itu, Jungyom membahas tentang markas pertahanan bersama keluarganya. Ayahnya yang sangat bersemangat segera merancang semua kebutuhan dengan skill yang dimilikinya. Di sisi lain, Kim Sol berlatih kemampuan serang dengan membersihkan monster dan mengumpulkan batu mana untuk meningkatkan skillnya. Sebagai hasilnya, Kim Sol mengembangkan skill perlindungan dengan jarak tertentu di luar tubuhnya. Sementara itu, Joyeon meningkatkan skillnya hingga mampu melakukan penyembuhan area di sekitarnya. Jungyom berniat memanfaatkan semua kekuatan yang ada dalam kelompoknya demi memenangkan pertandingan. Seminggu pun berlalu, dan siang itu akhirnya tiba. Waktu tunggu pun dimulai. Lokasi pertandingan ditetapkan di Gedung Majelis Nasional. Melalui portal, makhluk dari dimensi MS tiba dengan semua perwakilannya. Salah satu dari mereka terlihat membawa benih gerbang yang akan diperebutkan. Jungyom mengamati situasi dan melihat makhluk asing tersebut sedang membangun sebuah konstruksi di samping gedung. Dari perkiraannya, bangunan itu bertujuan untuk melindungi benih gerbang. Ia tidak yakin apakah mereka bisa menyelesaikan bangunan itu dalam 1 jam, tetapi dengan kemampuan dimensi MS yang berfokus pada konstruksi, hal itu bisa saja terjadi. Para petarung dari dimensi MS telah bersiap di depan batas pelindung zona tunggu, ingin langsung menyerang saat pertandingan dimulai. Salah satu prajurit mereka mengatakan bahwa mereka akan memberi belas kasihan jika pihak bumi menyerah. Belas kasihan berupa kerja paksa selamanya untuk merenungkan kesalahan yang telah diperbuat. Jungyom merasa itu adalah intimidasi yang cukup keren untuk didengar dari seorang prajurit. Kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa pertarungan telah dimulai. Prajurit dimensi MS langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang markas Jungyom. Direktur segera memerintahkan para tentara untuk menembak secara bersamaan. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, para prajurit musuh tertembus oleh peluru dari senjata yang telah dirancang Jungyom. Mereka semua terkejut, karena tidak menyangka makhluk tingkat 9 dapat menembus pertahanan prajurit tingkat 8. Segera, para prajurit menggunakan pelindung untuk bertahan dari serangan. Namun, karena setiap senjata hanya bertahan untuk 3 peluru, Jungyom telah menyiapkan stok senjata dalam jumlah besar. Begitu senjata kehabisan peluru, cukup dibuang dan diganti dengan yang baru. Direktur menginformasikan bahwa 20% dari total persediaan telah digunakan. Karena semuanya masih berjalan sesuai rencana, Jungyom memutuskan untuk berangkat bersama Lancelot dan Kim Sol ke garis depan dengan menggunakan motor. Sementara itu, para prajurit dimensi lain berusaha maju perlahan. Namun, dari atas atap, sejumlah bola bowling telah siap dilemparkan. Tanpa ragu, Bedivere segera melempar bola itu ke arah prajurit musuh, menyebabkan ledakan hebat yang mengacaukan formasi mereka. Jungyom merasa lega karena Bedivere dapat menahan prajurit-prajurit itu. Kini, fokusnya adalah menghancurkan benih gerbang. Pada awalnya, Jungyom tidak mengira bangunan pelindung akan selesai dalam waktu singkat. Namun, berkat skill dari dimensi MS, mereka mampu menyelesaikannya dengan kecepatan tinggi. Jungyom segera memerintahkan Pex untuk menembakkan misil ke arah patung yang melindungi benih gerbang. Namun, seperti yang diduga, patung itu tidak dapat dihancurkan dengan serangan biasa. Saat itu, Jungyom mendengar seorang pendeta dari dimensi MS beradu argumen dengan para prajurit yang berjaga. Pendeta itu menolak bersembunyi selama pertempuran. Pandangan Jungyom segera beralih ke sisi patung, di mana ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Besi yang biasa digunakan untuk konstruksi. Dengan ekspresi jahat, ia langsung memerintahkan Pex untuk menyimpan seluruh gudang konstruksi ke dalam subruangnya. Sistem pun memberikan notifikasi bahwa gudang bahan konstruksi dari dimensi MS telah berhasil disimpan. Semua orang yang berada di sana terkejut melihat gudang material tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jungyom segera membuka portal dan meminta Yongsu untuk menerbangkan sebuah helikopter guna menjalankan rencananya. Ia meminta Yongsu untuk membawa helikopter ke ketinggian yang cukup agar misinya dapat berjalan dengan lancar. Seperti biasa, Yongsu merasa tertantang dengan semua hal yang direncanakan oleh Jungyom. Sementara itu,
Lancelot dan Kim Sol melihat banyak tombak dilemparkan ke arah mereka. Kim Sol berusaha menahan serangan dengan menggunakan skill perlindungannya, tetapi tidak disangka tombak tersebut berhasil menembus pertahanannya. Dengan sigap, Lancelot menghalau serangan itu menggunakan pedangnya. Ia menyadari bahwa ini bukanlah tombak biasa, melainkan tombak yang telah diperkuat dengan kekuatan khusus. Serangan terus berlanjut, dengan para prajurit dimensi lain terus melempar tombak ke arah mereka berdua. Lancelot kemudian menjelaskan bahwa alasan serangan Jungyom tidak dapat menembus patung sebelumnya adalah karena bahan konstruksi dari dimensi MS juga telah diperkuat dengan cara yang sama. Mendengar hal itu, Kim Sol menangkap salah satu tombak dan mengamatinya. Ia tampak tertarik dengan senjata tersebut dan menganggapnya sebagai senjata yang cukup keren. Sementara itu, Jungyom dan Yongsu telah bersiap untuk lepas landas menggunakan helikopter. Mereka terbang setinggi mungkin hingga akhirnya tiba di atas patung yang baru saja dibangun oleh dimensi MS. Dari ketinggian, Jungyom membuka portal dan mulai menjatuhkan besi hak konstruksi dari dimensi MS yang sebelumnya ia simpan di subruang. Seperti yang dikatakan Lancelot sebelumnya, bahan konstruksi dari dimensi MS hanya bisa dihancurkan dengan material yang berasal dari dimensi yang sama. Benar saja, besi hak tersebut jatuh dengan keras dan menghancurkan patung serta membunuh prajurit yang berada di bawahnya dengan sangat mudah. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa wilayah Seoul telah dimenangkan oleh dimensi bumi karena berhasil menghancurkan benih gerbang. Sebagai hadiah, seluruh penduduk yang berpartisipasi akan menerima hadiah berupa 5.000 batu mana yang akan dibagikan sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing. Setelah menerima batu mana, Jungyom segera meminta beberapa anggota keluarganya untuk meningkatkan tingkatan mereka ke level 8. Sistem juga memberikan pemberitahuan bahwa hak bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh dimensi MS akan dialihkan kepada perwakilan Seoul. Tidak lama kemudian, sebuah portal merah muncul di depan Jungyom. Awalnya, ia mengira itu hanyalah akses ke hak bisnis yang baru saja diberikan kepadanya. Namun, saat ia mencoba masuk ke dalam portal tersebut, sistem memberikan informasi bahwa ia tidak dapat masuk karena bukan pemilik bisnis yang terdaftar. Jungyom menjadi bingung dengan dokumen yang menyebutkan bahwa ia diberikan hak bisnis, tetapi masih harus melakukan pendaftaran ulang. Kemudian, sistem memberitahunya bahwa ia dapat menjual hak akses tersebut dengan harga 10.000 batu mana. Tanpa berpikir panjang, Jungyom memilih untuk menjualnya karena ia tidak ingin berurusan lebih jauh dengan dimensi lain. Meski begitu, Jungyom merasa kesal karena merasa telah ditipu. Setelah memenangkan pertandingan dengan susah payah, ia hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Ia kemudian mengumpulkan seluruh orang yang berpartisipasi dalam pertempuran dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Setelah itu, Yongsu dan ayahnya segera ingin masuk ke dalam subruang untuk beristirahat. Namun, ketika mereka masuk ke dalam subruang, mereka disambut dengan pemandangan yang tidak biasa. Bahan bangunan dari dimensi MS yang sebelumnya telah disimpan oleh Jungyom kini tersusun rapi di dalam subruang. Jungyom memberitahu ayahnya bahwa semua bahan tersebut dapat digunakan tanpa batas. Mendengar itu, ayahnya sangat bersemangat dan langsung mulai merencanakan berbagai proyek pembangunan menggunakan material tersebut. Beberapa saat kemudian, sistem memberikan pemberitahuan bahwa kompetisi di semua negara telah selesai. Korea Selatan memperoleh skor 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Namun, sistem juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lebih banyak wilayah di bumi yang mengalami kekalahan dibandingkan kemenangan. Akibatnya, potensi bumi diturunkan dari peringkat BB menjadi CCC. Malam itu, kelompok Jungyom mengadakan rapat untuk membahas hasil pelelangan dan dampak dari kekalahan global yang dialami bumi. Hasil pelelangan ternyata jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Jungyom menyadari bahwa sebagian besar wilayah mengalami kekalahan besar. Namun, direktur mengatakan bahwa Korea Selatan masih cukup beruntung karena hanya mengalami 1 kekalahan. Di tengah rapat, seorang tentara masuk ke dalam ruangan dan memotong pembicaraan mereka. Ia membawa pesan radio darurat dari markas Incheon. Dalam pesan itu, disebutkan bahwa ada musuh baru yang disebut sebagai monster kadal, yang diduga merupakan pasukan militer yang dilatih secara sistematis. Monster kadal tersebut memiliki kemampuan gerak yang sangat lincah, memungkinkan mereka bertempur secara bersamaan di darat dan udara.
Mereka menghancurkan total barikade yang telah dibuat oleh pasukan pertahanan. Para kadal itu terus keluar dari portal dimensi lain, bersiap untuk menyerang kota-kota di sekitarnya. Dari laporan yang diterima Direktur, diperkirakan bahwa tujuan selanjutnya mereka adalah Seoul, karena kedua kota tersebut berdekatan satu sama lain. Saat itu, Jumyong menerima notifikasi dari sistem bahwa namanya akan ditampilkan di atas kepalanya. Namun, semua orang di ruangan tidak dapat melihat nama tersebut. Tak lama, sistem memberikan pemberitahuan lain yang mengejutkan semua orang. Mulai saat ini, izin keluar masuk makhluk tingkat 7 telah diberikan kepada semua portal di bumi, meskipun dengan izin terbatas. Kim Sol marah mendengar informasi ini karena berarti ia akan kembali dikurung di dalam subruang untuk alasan keamanan. Namun, notifikasi berikutnya justru lebih mengejutkan lagi. Sistem mengumumkan bahwa portal tambahan dapat dibentuk dengan cara membunuh perwakilan wilayah dari dimensi bumi. Direktur merasa sedikit lega karena di atas kepala Jumyong tidak ada tulisan perwakilan Seoul, sehingga akan sulit bagi musuh untuk menemukan dan menargetkannya. Namun, tiba-tiba Lancelot menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia segera keluar melalui jendela dan melihat ke arah langit. Di atas sana, sebuah tulisan besar yang bercahaya menyala terang di langit bertuliskan, perwakilan Seoul. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.